sebetulnya bisa saja kepala negara itu mengangkat siapapun jadi Perdana Menteri, tapi konvensi sejak abad ke-12 itu, makasih saya, selalu ketua partai yang terpilih sebagai anggota DPR itu berlangsung sampai sekarang. Ratu akan selalu menandatangani undang-undang yang sudah dibahas parlemen, tidak pernah membantah. Itu konvensi. Bagaimana dengan UUD 45? Apakah punya konvensi? Pertama harus dipahami, dan saya kira sudah dipahami ya, ketika kita membaca sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45 kita itu disusun dalam suasana yang tergesa-gesa. Bung Karno menyebutnya sebagai revolusi Frontex, Undang-Undang Dasar Revolusi Umum. Banyak hal yang dibahas, banyak hal yang kemudian masuk di Undang-Undang Dasar, ada yang tidak. Tapi yang menarik pada saat pembahasan itu, kalau Anda baca risalah Dokurichi Sumbicho Osake atau BPUPK, banyak hal yang masuk dalam Undang-Undang Dasar atas dasar kesepakatan. Bentuk negara kesatuan, oke, semua sepakat. Sistem pemerintahan presidensial, semua sepakat. Tapi ketika bertanya, apa bentuk pemerintahan kita? Republik atau kerajaan? Itu dengan voting. Dengan voting. Karena alam pikiran para anggota BPUPK itu masih kerajaan. Tradisi kita tradisi kerajaan. Mungkin itu yang oleh pengamat politik barat, Indonesia itu tidak punya tradisi demokrasi karena terbiasa dalam sistem kerajaan yang absolut, tidak ada pemisahan kekuasaan. Jadi itu tapi mungkin di tradisi lain ya, misalnya di Makassar atau di Sumatera Barat itu ada sistem yang lain. Jadi kita nggak boleh terlalu Jawa sentris. Kalau saya banyak menguraikan contoh-contoh Jawa ya karena saya orang Jawa yang sedikit banyak mengetahui soal-soal itu. Tapi saya berusaha untuk tidak fanatik gitu. Karena pasti republik ini tidak bisa bertahan kalau kita mengagungkan egoisme itu. Maka Bung Karno menuntut kita negara kesatuan, bersatu dalam satu ikatan, konsekuen. Nah, Presiden Soeharto dulu menginginkan kesatuan itu seragam, dan celakanya seragam itu ukurannya Jawa. Semua sistem pemerintahan desa waktu itu diatur sesuai model Jawa. Itu merusak kearifan lokal, merusak keragaman. Nah, di saat reformasi muncul gugatan-gugatan untuk menjalin kontrak kembali dengan negara kesatuan ini. Aceh misalnya, kalau nggak diperhatiin ya sudah, kami akan berdiri sebagai negara merdeka. Dan memang oleh kapitalisme global Indonesia kalau bisa dibikin seperti itu. Jadi ada proyek balkanisasi, kalau Presiden Habibie sering menyebut itu. Balkanisasi itu apa? Jadi dulu itu ada namanya negara Republik Yugoslavia. Ini kawan dekat Indonesia, sesama pendiri gerakan non-blok. Presidennya yang terkenal Presiden Josip Broz Tito. Begitu Tito wafat, Yugoslavia nggak bertahan. Terjadi perang yang pecah di tahun 90-an. Sekarang menjadi 7 republik yang berdiri sendiri. Bahkan ada pecahnya Serbia, itu namanya Serbia. Itu saja pecah menjadi 3 negara. Nah, kalau bisa Indonesia dibikin gitu. Karena kapitalisme global itu pengen menguasai
sumber daya alam kita. Nah, maka ketika Gus Dur jadi presiden, itu langkah pertama adalah kunjungan ke luar negeri, ya, untuk meyakinkan bahwa negara-negara mendukung integritas teritorial kita. Ini usaha yang perlu dilakukan untuk mempertahankan negara itu. Karena dibuat dalam situasi yang tergesa-gesa, maka UUD 45 tidak lengkap. Maka kemudian muncullah konvensi. Nah, konvensi itu sekali lagi bisa berubah. Misalnya dulu di masa Bung Karno, itu kalau pidato setiap tanggal 17 Agustus langsung di hadapan rakyat, pidatonya Soekarno itu dengan judul yang menggelegar itu ya, dengan gaya bahasa yang luar biasa memikat itu. Kata kakek saya, orang sedang bekerja di sawah, lalu mendengar suara Bung Karno di radio itu berhenti bekerja, hanya untuk mendengar pidatonya Bung Karno. Apa paham? Soeharto pidato tiap 16 Agustus di hadapan DPR. Tapi ya betah itu, 3 jam, 4 jam itu betah. Dan tidak ada yang nonton sebetulnya. Ya, apa ya, mungkin rekan-rekan belum mengalami ya, tapi di masa Gus Dur itu pernah 2 tahun berturut-turut gaji pegawai itu naik 200%. Sampai hari ini tidak ada presiden yang nekat seperti itu. Berlanjut sampai masa Jokowi. Jadi 3 hari presiden itu bicara hal yang sama di lembaga negara yang berbeda. Menurut saya tidak efisien. Tapi memang secara hukum tidak ada tafsir yang mengatakan bahwa MPR lebih penting daripada 2 lembaga ini. Sebenarnya DPR lebih hebat dari 2 lembaga ini. Karena kedudukannya itu setara. Nanti setelah mid semester kita akan mengulik itu lebih rinci ya. Tapi itu persoalan setelah perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau sebelum perubahan Undang-Undang Dasar itu kan ada MPR sebagai lembaga negara yang tertinggi. Tapi sesudah itu kan tidak ada, MPR tidak lagi sebagai lembaga negara yang tertinggi. Maka kalau Anda ingat di paparan video saya kemarin, MPR itu bisa mengeluarkan TAP MPR. Tapi sudah itu kan tidak boleh MPR mengeluarkan TAP MPR. Ini yang terkait dengan konvensi. Jadi akan selalu berkembang karena konvensi itu tidak tertulis, dan itu pilihan dari Inggris. Kenapa ketika dia rumuskan hukum tata negaranya itu tidak tertulis, ya karena supaya lebih cepat berkembang mengikuti keadaan.